Ngobers, kita balik lagi di Ngobrak episode 4. Ngobrol di sini jadi inspirasi di sana. Oke, kita kembali lagi bersama Ngobrak di episode 4 kali ini bersama dengan aku, your girl Devina yang akan jadi moderator pada kali ini. Dan di sini pembicara kita tuh gak main-main loh teman-teman. Karena kita punya siapa? Kita punya Kamora. Halo Ngobrol. Kamora, kan habis Valentine ya, gimana tuh kabarnya? Yang pasti kabarnya hari-harinya lebih berwarna dong. Kak Vina gimana nih kabarnya? Kalau aku sih hari-hari setelah Valentine tuh jadi berwarna merah gitu. Ada semburat merah dalam dada. Karena warna merah itu adalah warna cinta. Cinta. Oke, gimana nih kesibukan kakak? Kesibukannya ya seperti biasa, Vikaris pada umumnya membagi waktulah untuk pelayanan dan juga mengerjakan laporan. Oh gitu kak, ada tantangannya gak sih kak dalam pekerjaan tersebut? Tantangannya pasti harus pinter-pinter lah membagi waktu, menempatkan kapan ngerjain laporannya, kapan harus membuat bahan persiapan untuk pelayanan begitu. Kira-kira ada tren atau hal yang booming gak sih kak dalam lingkup pekerjaan kakak itu? Tren ya pastinya untuk dalam pelayanan itu kan kita harus membaur ya dengan berbagai generasi. Betul. Berbagai generasi tentunya dalam pengaruh sosial media begitu. Betul. Di lingkup pelayanan. Aku dengar-dengar kan kita nih sebagai Gen Z apalagi ada Gen Alpha gitu ya. Itu kan kita tuh sangat attach sama yang namanya media sosial sehingga melahirkan FOMO dan JOMO. Nah, kira-kira apa sih kak FOMO dan JOMO itu? Kalau FOMO nih ya, pastinya kalau kita searching nih FOMO kan secara umum bicara tentang ketakutan ya, kecemasan begitu. Tetapi setelah saya perhatikan ternyata lebih ke arah kecanduan. Contohnya nih kayak orang lagi menggunakan narkotika lah. Untuk apa? Untuk kesenangan dia sendiri. Tetapi apakah setelah dia pakai dia akan merasa senang? Tidak, akan menimbulkan kecanduan-kecanduan yang pada akhirnya dapat merusak dirinya. Dan kalau JOMO ini merupakan dampak dari perkembangan sosial media yang kemudian membuat orang itu memutuskan untuk ya saya enjoy aja dengan diri saya sendiri begitu. Yang nggak peduli dengan lingkungan di sekitar begitu. Wah gitu ya, lumayan berpengaruh juga ya. Kira-kira itu kan untuk pengaruh dalam internal kita ya kak. Kalau buat kegiatan dan kehidupan kita sehari-hari pengaruhnya apa aja sih kak? Pengaruhnya pasti sangat banyak ya. Apalagi di era zaman sekarang itu informasi udah terbuka semua nih. Kita scroll aja tuh udah langsung muncul nih banyak berita-berita terbaru yang ada. Nah ini mulai dari pengalaman lah ya. Kan kita tuh dari sekolah, dari SD nih, kita udah bisa menggunakan gadget ya dari SD. Kalau zaman aku kan masih yang merek N itu, yang dibanting katanya nggak bakal hancur tuh. Wah, ya kan? Iya. Terus waktu SMP nih, bagi pinnya dong, pasti tahu dong itu apa. Terus SMA baru deh kenal Android. Ya itu zaman aku ya, mungkin zaman kamu beda nih. Kalau aku udah masuk Android. Masuk. Apa SD atau? SD pun udah masuk. Oh SD, berarti gitulah. Keren banget sih. Tapi di sini media digital ini mau dikatakan sebagai suatu rutinitas ya. Mau nggak mau kita pasti akan berhadapan dengan sosial media. Khususnya bagi mereka yang bekerja seperti influencer begitu kan, yang mau nggak mau dia harus setiap hari berhadapan dengan sosial media yang ada. Mungkin itu dari keseharian. Iya benar. Oh ya kak, kan kalau FOMO ini tuh pasti kan selalu ada tren-tren yang baru dan itu membuat orang-orang tuh jadi ambis. Nah kira-kira apa sih kak faktor yang membuat kita tuh jadi ambis untuk ngikutin tren? Ya. Kalau bicara FOMO itu pertama kita lihat dulu dari lingkup keluarga ya. Kadangkala ada anak-anak yang dari kecil tumbuh besar orang tuanya sering membanding-bandingkan begitu. Oh
anak saya ini kurang, kamu tuh harusnya seperti orang itu dan sebagainya, yang membuat anak ini tumbuh tanpa kepercayaan diri itu, yang membuat dia merasa bahwa saya harus begini dan tidak pernah puas terhadap dirinya. Itu kalau dari lingkup terkecil di keluarga. Kemudian ada faktor lagi nih, kultur budaya generasi. Ya, tantangan kita nih ya kan. Betul. Sebagai generasi Z yang seringkali jadi pokok pembahasan, aduh lemah ya, gambarannya begitu ya kan. Tapi ini mau memperlihatkan bahwa generasi ini kan semakin berkembang ya. Lahir di era digital, kita memiliki tantangan budaya yang tentunya berbeda-beda. Tetapi itulah yang menjadi tantangan kita di masa kini untuk bisa terus bertumbuh melalui perkembangan yang ada. Kemudian ada pengaruh faktor psikologis yang bicara tentang bahwa manusia itu ada keinginan yang mereka tidak pernah merasa puas terhadap dirinya, yang bisa dikatakan kurang bersyukur lah gitu kan. Kemudian yang paling sering terjadi nih dalam pergaulan. Pergaulan nih. Apa tuh? Kan kadang-kala kita ada circle nih, ya kan? Betul. Ada dari ya ekonomi menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas gitu ya. Beda-beda lah kan ya. Dan ini menjadi tantangan juga faktor yang terjadinya FOMO ini. Kadangkala kita harus bisa menyeimbangkan dengan kemampuan teman-teman kita, yang membuat kita akhirnya bukan lagi menghayati pertemanan itu, malah jadi tempat untuk kita bersaing brand gitu ya. Oh, saya punya brand ini, tapi saya nggak punya nih, saya mau diakui oleh mereka gitu. Ini bisa menjadi faktor terjadinya FOMO itu sendiri. Kemudian kalau untuk JOMO, joy of missing out ini, dia itu faktor yang mempengaruhi bisa karena faktor trauma, ya kan? Faktor trauma yang bicara bahwa perkembangan zaman ini kan kadang terjadinya cyberbullying ya, yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sosial media dan menyibukkan dengan kehidupannya sendiri tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Jadi lebih ke asiknya sendiri gitu akibat dari itu. Atau pengalaman-pengalaman atau nilai-nilai dalam keluarga yang membiasakan dia untuk tidak mengambil bagian dalam sosial media itu bisa jadi faktornya begitu. Lumayan parah juga ya berarti Kak. Nah, kira-kira gimana sih Kak cara kita menggunakan dan memanfaatkan media sosial tersebut dengan sehat supaya kita nggak kejebak nih sampai namanya FOMO? Ya, pastinya kita harus bisa menerapkan work-life balance ya, keseimbangan ini. Dimana kita nggak boleh juga meninggalkan tren, karena tren ini kan tentunya sangat mendukung kita dalam berbagai aktivitas kita. Tetapi kita tidak boleh juga terlalu JOMO gitu ya, joy of missing out itu ya. Terlalu keasikan dengan dunia kita sendiri, kan sosial media kadang-kala membuat kita juga lupa kan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga penting bagi kita untuk bisa memilah mana yang menjadi prioritas kita, yang mana menjadi kebutuhan kita. Sehingga ini ada keseimbangan, jangan sampai kemudian terlalu keasikan nih dengan brand-brand yang ada, sampai-sampai saya ini nggak punya uang, akhirnya apa yang diakibatkan? Pinjaman online kan, banyak orang melakukan pinjaman online yang pada akhirnya juga malah meresahkan dirinya sendiri, menyulitkan kehidupannya sendiri. Ini juga menjadi tantangan, tetapi nggak boleh juga joy of missing out, nggak peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, begitu. Oke, selanjutnya berarti yang paling penting itu gimana caranya kita menyeimbangkan kehidupan ya Kak? Ya benar, mengetahui bagaimana prioritas kita apa sih sekarang gitu. Nah terus gimana nih Kak cara kita menetapkan prioritas hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristen supaya kita nggak kejebak dalam FOMO tersebut? Ya, kalau nilai-nilai Kristen pastinya kita akan berlandaskan pada firman Tuhan ya, Alkitab gitu ya. Kalau kita lihat ini kan pengaruh FOMO karena ketidakpuasan diri. Jadi mengajak kita untuk bagaimana di dalam kehidupan kita harus bisa menghidupi perasaan rasa bersyukur itu. Rasa yang berkecukupan, karena Tuhan pastinya selalu
mempersiapkan kita ya, dengan segala apa yang kita perlu. Tuhan pasti mempersiapkan segala sesuatu buat kita. Begitu. Betul. Nah, gimana sih Kak cara kita buat ngerasa kita nggak perlulah ngikutin tren-tren kayak gitu, tapi nggak jadi jomo yang berlebihan nih Kak? Gimana sih Kak caranya? Tentunya seperti halnya tadi ya, kita harus tahu bagaimana kebutuhan kita, prioritas kehidupan kita apa gitu, supaya tidak terjebak tadi. Selalu memiliki perasaan yang berkecukupan tadi, seperti halnya yang di awal itu. Oke. Tapi kan Kak, pasti dalam lingkup pertemanan atau kehidupan sosial kita nggak bisa memungkiri kalau banyak nih orang yang terlalu jomo dan terlalu FOMO. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk rekan kita tersebut yang FOMO dan jomo berlebihan? Tentunya kita harus bisa ada kontrol diri lah ya, harus bisa mengontrol diri kita. Di perkembangan media sosial pada saat ini yang sudah menjadi candu lah di dalam generasi kita gitu. Sehingga penting untuk kita bisa menanamkan value dalam diri kita, apa yang menjadi fokus pada perjalanan kehidupan kita ini di masa depan. Mungkin memiliki perasaan yang selalu bersyukur tadi atas segala kehidupan yang ternyata Tuhan masih mempercayakan kita nih untuk bisa menikmati segala sesuatu yang ada, termasuk dalam teknologi itu. Sehingga tentunya dalam menjalankan perkembangan teknologi ini perlu adanya kerendahan hati kita, di mana semua ini adalah pemberian dari Tuhan dan semua ini kan bersifat sementara ya. Sehingga bagaimana kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kita, termasuk teknologi dan perkembangan zaman ini, untuk dapat terus bisa kita jalankan dengan baik begitu. Oke. Nah, itu kan tadi dari internal kita ya Kak ya. Kalau dari gereja nih Kak, kira-kira bagaimana ya Kak gereja dapat membantu jemaatnya untuk mengatasi FOMO dan JOMO dalam membangun komunitas yang sehat? Tentunya kalau FOMO ya, bicara FOMO ini kan udah seperti candu dan penyakit ya bagi setiap kita kalau udah terlalu berlebihan begitu. Dan ini gereja itu perlu, menurut pribadi aku perlu untuk melakukan pendekatan pastoral yang berarti bukan hanya face to face ya, tetapi juga bisa dalam bentuk pembinaan atau membangun suatu komunitas nih. Komunitas mungkin kegiatan-kegiatan sosial. Oke. Supaya apa nih? Contohnya kita kunjungan lah ke panti misalnya begitu. Supaya kita bisa melihat ternyata banyak nih orang yang membutuhkan pertolongan kita gitu. Jadi kita yang punya uang, punya berbagai ekonomi yang bagus, perlu untuk bisa memanfaatkan segala sesuatunya itu dengan baik. Karena banyak nih orang di luar sana yang memerlukan bantuan kita. Sehingga dengan komunitas yang baik ini semakin menumbuhkan kesadaran mereka untuk mengetahui apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan mereka begitu. Oke. Nah, ini mungkin little bit personal kali ya. Cuman kamu orang pernah nggak sih ngerasa FOMO atau jadi pelaku FOMO berlebihan tersebut? Dan kalau pernah, gimana tuh cara kakak mengatasinya? Kalau FOMO pernah sih. Pernah. Ya? Itu zaman-zaman SMA sih, khususnya HP ya. Oke. Merek HP yang harus inilah gitu kan. Betul. Karena itu lingkup pergaulan, bisa nih pasang game ini, bisa nih pasang aplikasi ini, sedangkan kita cuma punya ukuran berapa MB nih, kecil banget gitu kan. Ini menjadi tantangan, tetapi mengatasinya adalah kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. HP kan gunanya untuk kita bisa berkomunikasi, sehingga memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini untuk berkomunikasi dengan teman kita, orang tua gitu. Dan kalau untuk JOMO sendiri pernah juga. Kenapa pernah? Kan dengan latar belakang saya yang pindah-pindah begitu ya. Yang tiap daerah itu tentunya punya trennya masing-masing. Oke. Karena berbeda-beda tren ini akhirnya ngapain sih pusing soal tren, gak punya temen juga masih hidup, kadang-kala berpikir begitu ya kan. Akhirnya lebih asik ke diri sendiri, mungkin lebih ke hobi
hobi baca kayak gitu-gitu, mencari informasi, ya udah pusing sama diri sendiri aja, nggak usah pusing sama orang lain. Tetapi di sini mau mengajak bagaimana cara mengatasinya, ya harus seimbang. Contoh, ini contoh umum aja nih ya, kayak misalnya podcast saat inilah. Podcast ini kan tren ya. Ya benar. Tren kan, bukan hanya gereja kita nih, di tempat pemuda-pemuda lain juga ada nih. Tetapi yang mau ditegaskan itu bukan soal trennya, tetapi tujuannya apa. Tujuan melakukan trennya apa? Ternyata kita tujuan podcast ini kan untuk menjawab persoalan-persoalan pemuda di zaman sekarang gitu ya. Dan tujuan inilah yang kemudian kita hidupi untuk apa? Untuk menjadi sarana berkat Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Jadi untuk mengatasi FOMO dan JOMO ini, ya kita harus tahu apa yang kita lakukan tujuannya apa dulu nih. Apakah tujuannya baik atau tidak, begitu. Jadi secara nggak langsung FOMO itu nggak selalu buruk dan JOMO itu juga nggak terlalu buruk ya kan? Iya. Asalkan porsinya pas. Asalkan tujuannya jelas juga untuk apa gitu. Iya benar. Nah, untuk lingkungan sosial nih Kak, Kakak pernah gak sih Kak ketemu orang yang berlebihan JOMO-nya, dan kalau Kakak ketemu sama mereka, apa sih yang mau Kakak lakukan? Kalau bertemu pernah sih, tapi nggak mudah terpengaruh ya soal itu, karena ternyata menjadi diri sendiri itu sangat penting. Oke. Menjadi diri sendiri itu sangat penting, dan ya kita nikmati aja berbagai perjumpaan kita dengan karakter orang yang berbeda-beda. Tetapi justru di situ menjadi suatu pelajaran bagi kita kan, untuk mengingatkan kembali, kita jangan terlalu begini ya, kita jangan terlalu FOMO ya, jangan terlalu JOMO ya. Jadi responnya paling menjadi pengingat kita aja begitu. Tapi kita jadi diri kita sendiri tetap. Oke, wah keren banget sih. Aku jadi tahu loh Kak pentingnya FOMO dan JOMO, dan baik buruknya JOMO itu dalam kehidupan kita tuh apa aja. Makasih banget ya Kak udah. Sama-sama. Oke, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu Dubrak dari Untuk Ngobrak. Oke, aku akan ngebacain dubrak-dubrak dari kalian. Oh enggak, kita berdua akan ngebacain dubrak-dubrak dari kalian. Dari Anon untuk all team Ngobrak. Semangat terus untuk teman-teman Ngobrak. Pantunnya nih, ikan sepat, ikan tongkol. Ngobrak episode 4, gaspol. Berikutnya, aduh gemes banget sih bacanya. Dari abang untuk Ade. Sekali. Terima kasih Ade udah sabar banget sama abang. Semoga hubungan kita diberkati dan jadi berkat. Selamat Hari Kasih Sayang. Wow. Selanjutnya dari anonim juga, dari strip untuk penonton semua buat Ngobers. Katanya gini, belajarlah dari bulu ketek. Aduh serem ya, serem banget ih. Tapi walaupun selalu terhimpit, dia tetap tegar dan bertahan dan tetap tumbuh. Wow, thank you Anon. Berikutnya dari N untuk A. Happy Valentine Day dear, love you banyak-banyak. Wow, gemes banget. Oh, selanjutnya dari Anon juga nih. Siapakah dia? Untuk kita berdua Kak, moderator dan narasumber. Katanya, kalian pernah gak sih ngerasa FOMO atau JOMO? Pernah gak ya? Aduh udah tobat deh, enggak deh. Aduh. Pernah kok guys, tapi seperti yang udah kakak bilang tadi, semuanya harus seimbang ya guys. Harus ada porsinya gitu. Siap. Oke, selanjutnya, aduh, ini gimana nih bacanya, dari Ehei. Wow. Untuk semua pemuda, FOMO yang positif nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa diri sendiri. Juga perlu quality time. Ahai, siap. Oke, noted. Kreatif ya di sini. Of course, Ngobers itu selalu kreatif.
Oh, selanjutnya nih untuk Camaba PTN 25 dari pejuang PTN 25. Oh, Katanya gini, semangat buat teman-teman pejuang PTN 2025. Semoga kita semua keterima di Univ Impian. kayaknya tahu deh siapa yang nulis nih. Ya nggak sih? Tapi amin. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi kali ya. Aduh, pertanyaan apa nih? Kalau pilih antara FOMO dan JOMO, kakak mending pilih yang mana? Pilih dan boleh nggak? Kan harus seimbang ya. Jadi personal deh kak. Maunya Personal mana? ya. Lebih enak di zona nyaman sih sebenarnya, di JOMO ya. Sebenarnya ya, tapi kan kehidupan ini tentunya harus balance, harus selalu seimbang begitu. Oke. Jadi guys, jangan terlalu berlebihan guys buat FOMO dan JOMO-nya. Sip. Dan gimana sih kak cara kita menyimbangkan biar kita nggak ansos, tapi tetap ada me time? Gimana tuh caranya? Pastinya ada waktu ya untuk kita bisa tidak terlalu sering nih megang gadget nih. Contohnya mungkin abis beraktivitas adalah waktu 15 menit kita udah nggak nengok-nengok gadget kita gitu. Istilahnya puasa gadget ya. Tapi ya kembali lagi ya ke diri masing-masing. Tapi kan pastinya ketika kita berdoa aja ada waktu nih untuk Tuhan. Masa untuk waktu kita diri sendiri itu nggak ada ya kan? Pasti ada dong, beberapa menit lah gitu. Oke, thank you banget kak buat pertanyaan-pertanyaannya juga dan jawaban-jawabannya juga yang pasti ngobers tuh ngerasain ya, karena kan ini general di kita juga kan, umum banget. Nah kira-kira kakak ada kata-kata hari ini gak sih kak? Ada Boleh dong. dikasih tahu ke ngobers. Ya, melihat situasi pemuda pada saat ini ya, di zaman kita pasti banyak juga yang merasa kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri dalam artian kadangkala kita melihat diri kita ini sebagai objeknya teknologi gitu. Teknologi dalam perkembangan zaman itu. Padahal kan kita sebagai manusia itu diciptakan sebagai gambar Allah, yang berarti ada simbol kehadiran Allah di dalam jati diri setiap kita. Sehingga jangan sampai kita yang digambarkan sebagai bait Allah, tubuh kita adalah bait Allah, malah menjadi baitnya teknologi. Nah, di sini mau mengajarkan kepada kita bahwa teknologi itu hanyalah sarana untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kadang-kala ini ada juga bicara tentang merawat diri. Apakah perlu merawat diri gitu ya? Kalau nanti pakai brand-brand tertentu dibilang FOMO. Nah, ternyata merawat diri ini adalah bentuk cara kita bisa memanfaatkan berkat Tuhan melalui barang-barang yang ada untuk menggunakannya dengan baik. Yang salah itu apabila ketika kita menggunakan teknologi itu untuk kita menjadi sama dengan orang lain, itu yang salah. Jadi buat para pemuda semangat terus dalam menjalankan hari-harinya, terutama dalam penggunaan sosial media, jangan mudah untuk terbawa arus. Wah, aku jadi kepikiran sedua sih lebih tepatnya. Sedua pantun nih kak. Siap. Boleh kali ya teman-teman dan ngobers kasih cakepnya. Boleh dong. Yang pertama, ikan hiu ikan lele. Cakep. FOMO-nya jangan berlebihan le. Isi. Yang kedua, ikan hiu melayang-layang. Cakep. Jangan berlebihan ya sayang. Oke, itu aja dari kita untuk episode 4 kali ini. Thank you for watching and don't forget to gudok alias like, comment, dan subscribe channel ini. Bye-bye.